sampai hari ini tanya tenaga kerja yang sudah kita buka di sini dan itu memang dititipkan oleh Presiden Jokowi kepada saya. Pertama, lahan ini dikembalikan kepada masyarakat adat Kenegrian Senama Nenek. Tujuannya apa? Agar masyarakat adat tidak ada lagi pengangguran. Itu sudah kita laksanakan. Sampai hari ini sudah tercatat tenaga kerja dari anak kemenakan sudah berjumlah 250 orang. Berbeda pendapat, berbeda pandangan dengan koperasi yang sekaligus saya ikut mendirikannya, koperasi Knes ini. Tapi setelah saya jejaki, setelah saya masuk ke dalam ini menjejakinya, semua itu saya temukan itu tidak ada. Contohnya hari ini masih setio ayam, saino semalu anak kemenakan, ndak bisa anak penakan awak aja. Anak penakan orang harus dipikirkan, karena ini adat. Adat bukan satu suku yang punya. Jangan lupa subscribe The Malik Channel. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membuka diri untuk mendapatkan informasi yang sesungguhnya dari sejarah panjang yang telah terukir di Provinsi Riau, Kampar, khususnya adalah Kenegrian Senama Nenek. Mulai dari Sabang sampai Merauke, di seluruh Indonesia belum pernah terjadi bahwa aset negara BUMN yang dikembalikan kepada masyarakat adat. Tapi yang terjadi hari ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan patut disyukuri oleh semua pihak, terutama adalah warga masyarakat adat Kenegrian Senama Nenek, bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, Presiden Jokowi melalui perwakilannya Bapak Menteri BUMN, Bapak Menteri ATR dan BPN, yaitu Bapak Haji Sopyan Jalil, menyerahkan 2.800 hektar lahan tersebut kepada masyarakat adat Kenegrian Senama Nenek. Kemudian koperasi yang ditunjuk untuk pengelolaannya oleh negara adalah Koperasi Nenek Eno Senama Nenek, disingkat dengan Knes, yang didirikan pada tahun 2013 oleh 27 orang warga Senama Nenek dalam rangka menciptakan atau membuat wadah-wadah untuk tempat penyelesaian persoalan sengketa lahan Senama Nenek dengan PTP 5 yang telah berjalan selama 32 tahun lamanya. Nah, alhamdulillah hari ini masyarakat adat sudah lega. Kami semuanya di Senama Nenek sudah lega bahwa perjuangan panjang itu sudah berakhir dan kami telah menikmatinya. Alhamdulillah. Mulai dari setelah tanggal 26 diserahkan oleh pemerintah kepada kami, tanggal 27-nya kami mulai bekerja di lahan 2.800 hektar. Kami memulai apa adanya, kami melanjutkan perjuangan PTP 5 di situ. Ya tentu lahan yang kami terima dari sudah sekian tahun lamanya, tentu banyak permasalahan di lapangan. Jalan yang tidak bagus, kemudian perawatan yang kurang, ini dan lain sebagainya. Inilah yang kami lakukan, Knes telah melakukan pengabdian yang luar biasa kepada masyarakat adat Kenegrian Senama Nenek. Dengan peralatan yang serba kurang atau sama kali tidak ada, kami mampu memberikan gaji bulan Januari terhadap masyarakat adat Kenegrian Senama Nenek 2.017.000. Kenapa bisa tinggi? Karena itu di bulan pertama dan itu adalah rezeki perdana. Kami sengaja tidak ada memotong, baik utang pihak ketiga, baik persoalan yang lain tidak kami potong. Semua hasil kami drop dan kami bagi bersama. Tetapi di bulan kedua Februari ini nggak mungkin lagi. Kenapa? Karena selama 32 tahun lamanya proses perjuangan lahan 2.800 hektar ini dan cukup panjang dan banyak dinamika dan banyak menyisakan masalah, terutama adalah utang dari pihak ketiga. Banyak donatur-donatur kami yang membantu proses perjuangan ini. Oleh karena itu, tentu ketika sudah selesai semua mereka pada datang menagih, meminta. Tentu tidak pun secara keseluruhan, tentu akan kami cicil setiap bulan berapa. Dan ini harus disadari oleh masyarakat adat Kenegrian Senama Nenek. Kami sebagai pengurus, saya dengan nenek mama yang mengurus ini tak pernah meminta sumbangkan satu peser pun kepada masyarakat adat. Kami tidak pernah meminta dia ingin berdemo di mana. 23 kali berdemo di Jakarta, kami tidak pernah mengundang masyarakat adat Kenegrian Senama Nenek.
Kami cuman hanya berdikari mencari bagaimana cara solusi untuk penyelesaian ini. Berdirilah kekuatan ini di belakang donatur kami. Hari ini donatur datang, tak mungkin kami biarkan. Baik, ada istilah masyarakat adat negeri sama nenek pada saat sebelum selesai. Buya, sebab masyarakat adat negeri sama nenek manggil saya Buya. Pada saat itu dikatakannya, Buya, kalau selesai lahan sama nenek ini Buya, 2 tahun hasil selesai semua Buya utang piutang dengan nenek mama. Ini aja 3 bulan gaji kurang, melapor ke polisi, melapor ke Polda, melapor kemana-mana. Apakah tidak ada ruang di dalam masyarakat adat negeri sama nenek untuk musyawarah, untuk mufakat, untuk mencari solusi? Apakah kami ini orang tidak bisa diajak berdiskusi dan berdialog? Setiap hari saya buka pintu 24 jam. Silakan masyarakat. Dan kemudian perjalanan panjang ini tentu banyak menyisakan masalah. Tapi masalah ini kan bukan dalam arti tidak bisa diselesaikan. Kenapa? Karena ini adalah koperasi. Koperasi itu dibatasi oleh undang-undang. Harus melalui harus ini, harus rapat, harus musyawarah. Keputusan bukan di tangan ketua tapi di tangan anggota. Oleh karena itu, untuk menyingkatkan kronologis ini, dalam perjalanannya setelah diserahkan oleh Pak Jokowi kepada masyarakat adat negeri Senama Nenek, kami sudah melakukan yang terbaik. Apa yang terjadi isu sekarang ini adalah fitnah, dan itu fitnah 100% dan tidak berdasar sama sekali. Kenapa? Kami tidak melakukan itu. Ini pemotongan segala macam wajar dipotong. Kenapa orang nagih piutang? Siapa yang berani bayar? Tidak mungkin pribadi kita yang membayar utang itu. Ini apa? Karena ini utang masyarakat, utang sama kita bayar lewat koperasi. Nih, nah kemudian ini pun kan belum rat. Ketika sudah rat, di situ nanti akan disepakati secara demokrasi. Berapa utang diakui, kemudian bagaimana cara membayarnya, bagaimana cara membuat regulasinya untuk membayar utang ini. Ini kan belum rat. Maka oleh karena itu saya beritahukan juga di sini bahwa kami pada awalnya musyawarah rat dilakukan tanggal 28 Juni. Tapi karena persiapan tidak bisa dilengkapi oleh pengurus, maka ditunda ke tanggal 25 Juli 2021. Dan ini sudah kita laporkan ke Sekda dan sudah kita laporkan ke Dinas Koperasi. Dan ini akan dilaksanakan. Nah, saat rat inilah menentukannya apa sebenarnya yang terjadi di koperasi ini. Apakah kami tidak terbuka? Apa kami tidak akuntabel? Nanti kan di situ ada, dan penilaian itu diberikan oleh anggota-anggota peserta dari rat itu sendiri. Ada aturan main yang harus diikuti. Nah, kemudian seharusnya kalau ada hal-hal yang seperti ini, karena ini negara demokrasi, bukan kita dengan melapor ke kiri ke kanan, bukan kita dengan membuatkan media. Cukup mereka berdiskusi dengan pihak koperasi, duduk bersama, bicarakan apa persoalan Anda. Tetapi dengan catatan, duduk dalam musyawarah mufakat itu jangan ada tendensius dan jangan ada memaksakan kehendak. Selama itu real, selama itu oke, semuanya tidak ada yang ditolak. Sampai hari ini tanya tenaga kerja yang sudah kita buka di sini, dan itu memang dititipkan oleh Presiden Jokowi kepada saya. Pertama, lahan ini dikembalikan kepada masyarakat adat negeri Senama Nenek. Tujuannya apa? Agar masyarakat adat tidak ada lagi pengangguran. Itu sudah kita laksanakan. Sampai hari ini sudah tercatat tenaga kerja dari anak kemenakan sudah berjumlah 250 orang. Sudah 250 orang. Berarti sudah 60% pengangguran Senama Nenek udah kita tidak ada lagi. Sudah ada 80%, tidak ada lagi pengangguran. Berarti kan sudah sejahtera. Kalau dibandingkan dengan desa lain, belum jauh. Nah, kemudian penghasilan, produksi, kalau masalah gaji Nama itu saya rezeki. Saya dilahirkan di Senama Nenek dan dibesarkan di Senama Nenek sampai hari ini. Saya sedikit menyampaikan melalui media ini. Sebelum ini saya selalu berbeda pendapat, berbeda pandangan dengan koperasi yang sekaligus saya ikut mendirikannya, koperasi Kines ini. Tapi setelah saya jejaki, setelah saya masuk ke dalam ini menjejakinya, semua itu saya temukan itu tidak ada. Artinya Contohnya hari ini kontra berarti abang itu. Contohnya hari ini kan saya hadir waktu pembahasan DPU.
Ya tidak ada yang tidak terbuka, semuanya terbuka saya tengok. Nah, jadi yang perlu saya himbaukan kepada masyarakat adat senama nenek secara keseluruhannya, yuk mari kita bersama untuk membangun koperasi ini secara sehat. Bagaimana pendapatannya bisa meningkat, bagaimana masyarakat kita yang pemilik hak ini bisa sejahtera. Jadi yang sudahlah, ini kita tata ke depannya yang lebih baik. Cuma sekian penyampaian saya. Tadi sih ada nanya tersinggung ada turun. Mohon kepada anak keponakan jangan mengambil hati karena ini real di dalam adat. Saya akan mengonter apa yang disampaikan oleh nenek mama Adi tadi, suku Domo. Katanya ada beberapa orang anak keponakan itu sangat tidak setuju atas pendapatan gaji mereka dengan jumlah angka 450 orang. Kalau 450 orang itu anak penakan dia, jangan dibawa anak penakan lain. Karena desa Selama Nenek itu bukan satu suku yang punya. Ada 4 suku lagi. Ada suku Petapang, ada suku Beliak, ada suku Melayu, ada suku Mendeling. Satu. Yang kedua, setiap rapat DPU itu semua suku itu hadir. Suku Domo hadir, suku Petapang hadir, suku Melayu hadir, dan semua suku hadir menyaksikan DPU tersebut. Berapa harus dibayar dan berapa jumlah pengeluaran, di situ jelas. Jadi isu ini karena di dalam adat yang 405 orang dan 50 orang itu tuntut dengan cara adat. Apa dasar mereka? Apa mereka yang dirugikan? Berapa uang jumlah perjuangan mereka di dalam lahan ini? Orang berjuang, semua ini transparan, semua suku menandatangani. Jadi apabila isu ini diangkat, dia wajib klop dulu dengan suku yang lain. Itu namanya sedantiang babasi seciok bayang. Gelanggang bersama, bukan gelanggang surang. Negeri itu bukan milik satu suku, itu banyak suku lain. Ngerti di dalam ada istiadat kita. Adat itu hukum itu adat. Kalau salah menurut adat pasti salah menurut hukum. Kalau benar menurut adat pasti benar menurut hukum. Jadi untuk itu kami anak penakan suku Melayu janganlah seperti itu. Janganlah berkelompok-kelompok. Ini orang banyak yang menuntut 450 orang. Siapa mereka itu? Anak penakan ribuan. Ada apa di sana? Itu makanya saya mohon kepada ini sudah banyak pula pengangkatan mama-mama baru yang belum jelas, yang belum dilantik. Dia mengataskan nenek mama. Itu harus banyak izinnya dulu. Bukan bisa saya dilantik menakan langsung jadi mama, tidak bisa. Ikuti prosedur adat itu. Kalau kita orang adat di kampung tuh lebih kuat adat daripada aturan pemerintah. Lebih kuat adat karena adat ini milik nenek moyang. Saya mohon kepada kawan-kawan semua, janganlah terlalu laju. Bermusyawarah, bermufakat. Ini adat, lahan ini lahan adat, lahan kebersamaan. Bukan bisa 450 orang saja menuntut, membegitukan, tidak sah, tidak benar. Itu bukan cukup itu aja. Contoh suku yang lain sah saja, tidak bermasalah. Suku lain tidak ada menuntut. Kok di suku Domo saja yang menuntut? Ada apa? Saya curiga sangat, ada apa ini? Jadi mohon ini kita luruskan. Luruskan menurut adat, luruskan dengan musyawarah sesuai dengan dasar adat kita. Oke. Musyawarahkan, bermufakat. Jadi saya himbau sekali lagi, janganlah terlalu ubar-ubar karena kepastian itu belum jelas. Karena yang menandatangani di BO ini setiap suku hadir. Setiap suku hadir menandatangani di BO ini. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebagai seorang warga masyarakat pemerintahan Sukamanene sekaligus anak kemenakan desa Sukamanene, tentu saya selalu mengikuti dan mengamati perkembangan yang ada di tanah tumpah kelahiran saya. Saya sangat menyadari apa yang sedang berkembang di kampung saya, terutama 2 tahun terakhir. Syukur alhamdulillah saya selalu berucap kepada Allah Subhanahu wa taala. Miris dan sedih saya ketika perjuangan ini dulu dilakoni oleh para sesepuh-sesepuh saya, datuk-datuk saya, orang tua saya puluhan tahun lamanya dalam rangka mendapatkan hak kami yang seketika itu dikelola oleh pihak tertentu. Alhamdulillah tepat di tahun 2019 pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo secara jelas dan tegas menyatakan supaya itu bisa diserahkan kepada masyarakat Sukamanene. Maka masuklah dalam fase program TORA. Nah, sejauh ini tentu dalam hal pengelolaan lahan yang begitu luas oleh pemerintah dipersiapkanlah instrumen-instrumen untuk mengelola aset ini sehingga apa yang menjadi misi daripada pemerintah terhadap masyarakat Sukamanene itu bisa terwujud. Poinnya adalah kesejahteraan. Nah, dalam hal ini lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah selaku pengelola adalah Koperasi Nenek Eno Sukamanene. Saya juga sempat dipercaya sebagai bendahara di Kenes. Namun karena ada alasan tertentu, akhirnya saya mengundurkan diri, maka dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Saya juga mengikuti apa yang terjadi daripada proses kegiatan yang ada di Kenes. Saya menyadari bahwasannya Kenes itu bukan milik satu orang, bukan milik ketua, bukan milik sekretaris, bukan milik bendahara, tapi adalah milik semua anggota yang terdaftar di buku keanggotaan koperasi. Itu dia. Jadi ketika kita mengklaim saya anggota Koperasi Nenek Eno, itu juga harus diikut sertakan dengan status terdaftarnya di buku keanggotaan koperasi. Logikanya seperti ini. Kita ngaku orang Indonesia, saya orang Indonesia, tapi ketika saya tidak punya kartu tanda penduduk, tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dengan nomor induk kependudukan, tentu saya tidak bisa diakui secara aturan adalah orang Indonesia. Boleh saya klaim orang. Nah, begitu pun halnya di koperasi. Saya bisa aja ngaku saya anggota koperasi desa mana gitu kan. Tapi ketika ditanya saudara nomor anggota berapa, saya tidak bisa jawab, berarti saya tidak anggota koperasi. Itu pertama masalah keanggotaan. Nah, terhadap isu-isu yang beredar tentang pengelolaan tidak transparan gitu, ada kesenjangan-kesenjangan. Nah, ini sebetulnya bentuk kritik terhadap pengurus Kenes itu sendiri. Saya berkali-kali menyampaikan kepada pengurus Kenes, terima ini kritikan untuk membangun. Tapi ketika kalimat dan bahasa yang sifatnya tendensius terhadap personal, itu bukanlah sifatnya membangun, tetapi menjatuhkan. Ingat, yang berada di Kenes itu adalah saudara kita. Dan yang kontra terhadap Kenes itu juga saudara. Seperti yang banyak statement sudah kawan-kawan berikan tadi. Seperti saudara Henry N. Henry N itu adalah orang yang dulu berkuar-kuar terhadap Kenes ini. Orang yang kontra, barisan terdepan, manuver-manuver yang banyak dia lakukan. Tapi hari ini apa? Sudah duduk bersama menjadi pihak yang menyaksikan legal daripada pembahasan DPU hari ini. Itu yang saya salutkan. Artinya apa? Mari kita berpikir. Ini memang harus dengan bersama-sama. Harus kita objektif. Tapi kalau semangat subjektivitas yang kita kedepankan, siapapun yang mengelola lahan 2.800 itu tidak akan pernah benar. Ingat itu. Kalau ingin membangun, berikan kritikan, berikan saran, berikan. Pengurus Kenes welcome semuanya, tidak pernah menutup diri. Dibuktikan yang bekerja di sana tidak ada batasan-batasan. Anak siapapun orang Sukamanene kalau mau bekerja ada kesempatan, ada peluang, dibutuhkan tenaga itu, monggo mendaftar di Kenes itu, terbuka semua. Kalau tidak salah Pak Sekjen udah 300 lebih ya. Sudah 300 lebih. Ini kan luar biasa. Lapangan pekerjaan tercipta. Ini yang diharapkan oleh pemerintah itu salah satu Kenes sudah penuhi lapangan pekerjaan. Oh, perkara hasil seperti yang sudah dijelaskan oleh manajer. Ini badan usaha ini juga perlu modal. Ada mekanisme yang dilewati. Ada kos-kos yang tidak bisa dihilangkan. Itu dulu. Nah, jadi saya menginginkan kepada masyarakat saudara-saudara saya yang ada di sini, mari kita membuka diri jika memang ingin kita perbaiki. Percayalah, semua ini bisa kita ciptakan kok. Bisa. Selama dengan prinsip objektivitas tadi yang kita kedepankan.
Tapi kalau subjektivitas hanya kita yang benar, orang lain yang salah, itu tidak akan pernah terwujud. Nah itu yang perlu saya tegaskan sekali lagi kepada masyarakat saya, jangan mau terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas dan tidak bertanggung jawab, yang tidak jelas sumbernya, karena ini akan merugikan kita. Dulu awak bertantu sama orang luar, kini awak sama awak bantu, kan bodoh awak. Jangan sampai itu yang terjadi. Propam Keamanan sudah tegas menyatakan bahwasannya mereka akan bekerja sesuai SOP-nya, itu hak mereka. Jadi ingat, apa yang nanti akan dilakukan oleh masyarakat jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Masyarakat jangan rugi, Kenes jangan rugi. Itu yang kita inginkan. Kepada tokoh-tokoh, baik datuk-datuk ataupun kelompok manapun, saya berharap mari kita cairkan suasana ini. Mari kita cairkan dengan hasil yang baik sesuai dengan harapan kita bersama. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya menyatakan bahwasannya Kenes ini saya optimis akan bisa mensejahterakan Selama Nenek untuk meningkatkan taraf perekonomiannya. Namun akan butuh proses. Itu pasti. Apalagi sawit sudah tua sekarang, tapi untuk 20 tahun yang akan datang, generasi kami, anak kami yang mungkin akan menikmatinya. Sekarang boleh kita agak tertati-tati, itu hal yang wajar. Di tempat lain koperasinya sangat minim lagi hasilnya dibandingkan yang kita. Betul. Kalau kita mengambil perbandingan seperti yang aslinya 5 juta tuh ada, tapi yang dibawakannya banyak. Ada yang 200, ada yang 300 gitu. Tapi mereka mencoba untuk bertahan, memperbaiki apa yang ada. Nah itu saran saya dan harapan saya kepada saudara-saudara saya. Kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan terhadap pengelolaan Kenes itu, datangi kantor Kenes. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara dan pihak yang berwenang untuk memberikan penjelasan. Jangan kita framing seolah-olah di luar Senama Nenek itu tidak kondusif karena lahan ini. Sebagai masyarakat Senama Nenek, saya sedih, saya malu ketika orang-orang punya stigma negatif terhadap kampung kita. Padahal kita lagi ketimpaan rezeki, tapi kita tidak kondusif. Nah, saya malu untuk itu. Jadi mohon, kalau ada yang kau tujuankan di internal awak, jangan sampai keluar. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kepada seluruh saudara-saudara saya. Sekali lagi, apabila ada ungkapan-ungkapan yang mungkin tidak bisa diterima oleh saudara-saudara sekalian. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum Kurang warahmatullahi wabarakatuh. 2M setiap bulannya harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, jadi gimana anak kemenakan yang 300 orang menyerang kepada koperasi dan juga pekerja tukang panen atau yang punya pupuk segala macamnya tetap menagih utang-utang. Jadi tetap kami keluarkan anggaran tersebut. Dan juga lagi ada waktu pengurusan puluhan tahun itu anggarannya bukan sedikit, tak mungkin tidak dibayar hak orang, dicicil. Kalau sekaligus tak mungkin uangnya sedikit, jadi dicicil. Itu adalah kosnya di umum begitu untuk membayar utang yang puluhan tahun itu. Mungkin itu sekedar dari kami. Lebih kurang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Darussalam, tempat lahir Senama Nenek, sebagaimana menanggapi isu dari berita yang sudah kita maklumi dan sempat juga sudah kita baca, persoalan nenek mama yang ingin menguasai lahan 2.800, tepatnya pada tanggal 7 pada hari Selasa. Saya sebagai koordinator keamanan dari Kenes tidak melarang, dengan catatan silahkan untuk datang, tapi harus melalui prosedur damai dan rukun, tidak terjadi hal-hal yang tidak ingin. Bila mana hal itu tidak dipatuhi, dari pihak keamanan akan bertindak tegas terhadap pelaku-pelaku yang akan mengganggu keamanan dan kestabilan Kenes untuk karyawan-karyawan yang bekerja di sana. Itu kewajiban kita. Dan kita juga tidak akan memandang siapa dan siapa, karena di 2.800 adalah 1.385 surat yang kita amankan dan kita beri keamanan untuk bersama. Jadi tidak terkelompok. Cuma dari pandangan-pandangan segelintir orang yang tidak memahami. Dalam hal ini saya bukanlah orang yang menonton, tapi saya adalah pelaku dari sejarah dan penuntutan 2.800 ini. Jadi oleh sebab itu, mari kita bergandeng tangan dan jangan saling mencela. Untuk transparan atau tidak transparan, nanti kan ada raknya.
Silahkan di sana. Jangan berbicara secara individu-individu. Kenapa? Belum selesai pekerjaan Kenes dalam hal ini dalam per tahunnya. Di dalam saat nanti akan terlihat oleh kita transparan atau tidak. Kalau untuk rutinitas dari DPU ini sendiri, kami juga pada malam ini masih dalam suasana membicarakan tentang DPU yang dimaksud. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, bukan hanya sekedar KSB, Ketua Sekretaris Bendara, tapi unsur yang terkait di dalamnya hadir. Jadi oleh sebab itu, saya berharap, karena sebagai orang tua, sebagai pelaku sejarah, lakukanlah yang terbaik untuk kita. Jangan nanti sampai merugikan individu. Kalau ini terjadi, kami mohon maaf. Di Persi, Koordinator Keamanan akan bertindak tegas dalam hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk anak kemenakan Datuk Laksamana Kenegrian Desa Senama Nenek. Jadi di sini saya ingin jelaskan bahwa atas isu yang beredar bahwa mengatasnamakan adat masyarakat adat Desa Senama Nenek, saya anak kemenakan suku Petopang, bahwa di situ saya lihat ada stempel ataupun apa mengatasnamakan Datuk Laksamana. Sedangkan yang saya tahu Datuk Laksamana di Desa Senama Nenek itu yang sah, saya garis bawahi yang sah, yaitu adalah Datuk Yahya. Sedangkan di situ saya lihat namanya tidak. Jadi di sini saya merasa tidak ikut sertakan sebagai masyarakat adat. Saya anak kemenakan dari Datuk Laksamana. Jadi berita itu hanya sepihak dan kepentingan pribadi dari oknum-oknum yang ada di berita tersebut. Artinya ada indikasi dipalsukan atau gimana? Ya, kalau di sini saya ingin jelaskan bahwa yang saya ketahui, yang sah Datuk Laksamana di Kenegrian Desa Senama Nenek itu adalah Datuk Yahya. Yang lainnya saya tidak tahu. Berarti ketika ada yang mengatasnamakan Datuk Laksamana, berarti itu tidak sah. Wabarakatuh. Saya Anton Hutapea, kelahiran Senama Nenek, dan saya suku Domo, anak kemenakan dari Datuk Simajilo. Terkait dari isu atau berita yang beredar di media, saya rasa itu tidaklah benar, karena di situ yang saya garis bawahi mengatasnamakan masyarakat adat, masyarakat desa. Lalu saya tidak terpanggil di dalam itu, berarti saya tidak masyarakat adat. Saya rasa itu tidak benar. Jadi itu hanya kepentingan kelompok yang mengatasnamakan kepentingan adat dan masyarakat. Saya rasa itu aja. Bila topik oleh saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap tuh.